Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, teman-teman sekalian, hari ini kita akan belajar mengenai mikromeritik, fisika ya. Untuk tujuan pembelajarannya, kita teman-teman yang pertama pengertian dari mikromeritik itu sendiri, lalu urgensinya apa dan hubungannya apa dengan pembuatan obat gitu ya. Lalu metode-metode dalam penentuan ukuran partikel, lalu juga nanti ada metode mengenai luas permukaan dan volume partikel ya. Kan tetapi kalau secara online mungkin kita belum hitung-hitungannya nanti ya. Jadi sekarang kita belajar mengenai konsep-konsepnya dulu aja. Untuk perhitungan tidak diberikan. Nah, terus untuk perhitungan beberapa penentuan ukuran partikel nanti akan ada di praktikum ya. Jadi kita akan lebih rinci membahasnya di saat praktikum. Oke, lalu mikromeritik ya, pendahuluan. Di sini mikromeritik itu pengertian dan istilahnya, lalu manfaat dan peranannya, kenapa ada mikromeritik, lalu urgensinya apa ya. Selanjutnya untuk metode pengukuran nanti itu ada yang ukuran partikel, ya metode untuk mengukur ukuran partikel, luas permukaan partikel dan volume partikel, ya. Nah, nanti ada berbagai metode, contohnya ukurannya untuk mengukur ukuran partikel ya. Itu ada mikroskop, optik ya di sini nanti, lalu ada sedimentasi, ada ayaan, lalu ada Coulter counter untuk ukur volume dan absorpsi dan permeabilitas udara nanti di luas permukaan. Oke, baik. Pendahuluan dari mikromeritik ya. Kita masuk ke pendahuluan. Ya. Mikromeritik ini adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari tentang ukuran partikel kecil. Ya, di sini ada mikromeritik ya. Ada kata mikronya bahwa hal yang akan kita pelajari kali ini adalah mengenai benda-benda yang ukurannya kecil hingga di tahap mikro juga ya. Tuh. Nah, yang akan dipelajari itu di mikromeritik, bukan di PPT ini ya, itu sebetulnya banyak sekali mengenai bentuk, ukuran, berat, distribusi, dan sifat-sifat lain dari suatu partikel tersebut ya, partikel kecil. Nah, manfaatnya apa? Manfaatnya itu untuk pembuatan obat, pencetakan tablet, pengisian cangkang kapsul, ya, lalu ada proses filling tablet, ya, lalu kita juga bisa mengetahui sifat alir dari suatu serbuk dan keseragaman dosis dari produk yang kita buat. Ini dipengaruhi oleh ukuran partikel dan distribusi partikel. Itu yang pertama. Yang kedua, kita juga bisa menjaga kualitas mutu produk dan efikasinya dan berbagai macam parameter kualitas dari suatu produk dengan lebih terjamin gitu ya, dan lebih ajak. Kita juga bisa melihat nanti dengan cara menghitung volume atau luas permukaannya ya. Contoh nanti kita bisa meningkatkan waktu onsetnya ya semakin lebih cepat, lalu kualitas untuk terabsorpsinya, lalu waktu untuk solusi itu akan semakin baik ya. Oke, kita masuk dulu. Pada intinya untuk mikromeritik ini banyak sekali. Ini manfaatnya hanya dua. Ini dari banyak sekali manfaat yang dapat kita dapat ya. Oke, secara umum ya kita masuk mengenai dispersi pada sistem farmasi dulu ya. Kita sudah bahas ini bahwa dalam dispersi di sistem farmasi ada tiga macam tiga macam bentuk yang kita kenal, yaitu dispersi molekuler berupa larutan, lalu dispersi koloid berupa koloid itu sendiri, dan dispersi kasar, contohnya adalah suspensi. Nah, ketiga hal ini tidak lepas dari dunia farmasi. Mohon maaf. Nah, oke. Ya, seperti ini ya, tiga tipe sistem dispersi dalam dunia farmasi. Lalu hubungannya apa dengan kita mengetahui mikromeritik tadi ya, dapat mengukur? Hubungannya adalah bahwa kita bisa mengetahui ukuran dari partikel yang ada di dalam
di dalam dispersi yang kita akan proses itu sendiri ya. Misalkan ternyata oh dari sifatnya memang kita bisa mengetahui oh ini adalah dispersi kasar, dispersi koloid dan dispersi molekuler. Akan tetapi ini juga sangat berpengaruh ketika kita tidak hanya mengetahui sifatnya saja, analisis secara kualitatif kan, oh ini dispersi kasar, ini dispersi eh, koloid dan lain-lain ya. Ya. Akan tetapi kita juga dapat menghitung atau mengkuantifikasi apa yang ada di dalam situ dan berapa ukurannya. Kenapa? Karena ya kita kembali sedikit ke mikromeretik tadi ya, kita mengetahui bentuk, ukuran, volume, distribusi dan sifat-sifat lainnya, maka kita bisa menjaga ESQ ya, efficacy, safety, and quality. Ya, akan tetapi kalau safety di sini maksudnya lebih ke obat ini akan berefek pada kadar yang dikehendaki gitu ya. Jadi kita bisa tahu oh kalau obat sekian tuh nanti profil disolusinya seperti apa, kita bisa rancang. Nah, untuk quality ini sangat penting karena disolusi, disintegrasi, dan absorpsi dan stabilitas dari sediaan ini juga dapat kita jaga gitu ya dengan kita mengetahui bentuk ukuran dan berbagai macam hal di dalam sediaan yang akan kita kaji gitu ya. Kenapa kualitas ini harus kita jaga? Karena eh, hal ini berhubungan dengan efikasi juga ya. Produk yang berkualitas itu juga akan memberikan efikasi yang baik, efek farmaseutisnya yang optimal. Karena apa tadi contohnya kita bisa kita bisa ini apa membuat serbuk dengan ukuran sekian atau luas permukaan yang tertentu sehingga disolusinya menjadi semakin cepat sehingga efikasinya semakin meningkat gitu. Kalau dari sisi farmakologi ya, maksudnya dari sisi ya farmakologi dan hubungannya farmakokinetik, mohon maaf ya, kok farmakologi. Oke. Lalu hubungannya apa dengan produksi gitu ya? Ketika teman-teman membuat obat di dalam rumahnya sendiri ya, misal home industry skala produksi kecil, home itu teman-teman bisa buat jamu gitu ya. Dan untuk reproducibilitas atau ke kalau diulang berhasil menjadi kualitas yang tetap itu relatif lebih mudah ketimbang kita melakukan semuanya dengan cara mass production ya. Nah, kalau di pabrik itu sistemnya bukan kita bikin sekarang, jual besok, bikin sekarang, jual besok ya, atau pre-order lalu kita buatkan. Dan juga bukan ukuran rumahan lagi ya, akan tetapi sudah sangat besar. Ya, ibaratkan kalau misalkan di home industry itu mungkin kita sehari bisa membuat 500 sampai 1.000 tablet ya. Itu sudah lumayan bagus. Maka ketika di industri berapa? Sudah ratusan ribu atau bahkan hingga sejutaan tablet atau kapsul ya. Nah, perbedaannya di sini bahwa ketika kita naikkan skala produksi dari kiri ke kanan ini terdapat berbagai macam potensi error yang dapat terjadi. Nah, error ini dapat kita cegah atau dapat kita kendalikan dengan kita mengetahui sifat dari serbuk yang kita gunakan, sehingga kita buat skala produksinya menjadi semakin terjamin ya. Jadi kita nanti ketika masuk dunia industri itu ada yang namanya spesifikasi produk, spesifikasi bahan ruahan ya, spesifikasi bahan awal, bahan baku ya, lalu spek sistem produksi karena semua di pabrik itu lebih ke ya sudah punya SOP tertentu, punya metode pembuatan tertentu yang harus dikaji, divalidasi atau oh metode ini akan selalu seperti ini kecuali jika terjadi perubahan. Nah, makanya kalau terjadi perubahan sedikit pada proses produksi, maka hasilnya juga akan luar biasa bisa berubah gitu ya. Nah, itulah kenapa kita uh, mempelajari mikrobiologi ini. Dan ini nanti teman-teman banyak gunakan di yang ingin di industri itu ya. Nah, yang nggak di industri, yang ada di rumah sakit dan tempat lain, ya bisa tetap ya karena sistem farmasi ya, partikel-partikel dalam dunia farmasi itu
Ada banyak sekali ya. Contohnya yang tidak di industri, di rumah sakit nanti bisa jadi misalkan suatu saat diminta meneliti ukuran dari suatu mikroba atau virus tertentu, maka kita juga perlu yang namanya mikromeritik ya. Akan tetapi memang bahasan kita kali ini mungkin lebih condong ke ini ya, lebih condong ke bidang produksi industri gitu. Oke, kalau ini beberapa dimensi partikel dalam sistem dispersi farmasi ya. Ini ada ukurannya. Tadi untuk ukuran milimeter dan juga ada ukuran ayaan. Nah, ini nanti kita bahas lebih rinci di praktikum. Nah, jadi dari mulai 0,0005 mm sampai dengan 3.360 ml itu kita memiliki berbagai macam bentuk dari partikel-partikel yang akan kita gunakan ya. Jadi ternyata banyak sekali jenis partikel di antara range ukuran tersebut. Ada suspensi ya, suspensi langsung emulsi yang halus ya, lalu ada bakteri dan sebagainya di paling atas ya di 0,5 sampai 10 mikron, lalu ada batas pengayakan teratas ya, batas paling kecil dari pengayakan itu yang 0,01 milimeter ya. Jadi ternyata partikel itu bentuk dan ukurannya beda-beda ya. Jadi nggak cuma seragam. Oh, serbuk pasti ukurannya sekian. Ya enggak, banyak sekali bentuk dan ukurannya. Lalu ada batas terbawah dari yang dapat kita lihat ukurannya adalah 50 sampai 100 mikron atau 0,050 mm sama 0,1 mm. Lalu serbuk kasar ya itu sekian tadi ya 0,15 nih di sini sampai 1 mm. Lalu ukuran granul rata-rata itu lebih di atasnya. Gitu ya. Jadi ini granul ini sudah kelihatan sekali di ini apa namanya di mata telanjang kita bisa lihat. Nah ini biasanya banyak kita bahas di formulasi dan ini apa namanya ya formulasi dan dunia industri nanti. Nah nanti ini mungkin Bune yang ahli di sini ya. Nanti teman-teman bakal membahasnya di sini. Oke. Ya, pada intinya kayak tadi ya. Jadi pendahuluan tadi ya. Jadi memang mikromeritik ini sangat-sangat penting dipelajari di dunia farmasi ya. Nah, ilmu ini ya mempelajari berbagai macam hal. Tadi ya ukuran partikel, lalu ada juga rentang atau distribusi dari ukuran partikel, size range, ada bentuk partikel, ada luas permukaan partikel dan volume partikel. Ya, ini sudah di. Nah, eh, jadi dispersi pada partikel di bidang farmasi itu, ya bahan-bahan di farmasi itu ternyata bayangan kita kan tadi, oh partikel dalam kita dapat 1 gram bahan misalnya di situ isinya sama dan ukurannya sama semua. Enggak, ternyata bahwa ada bahan yang memang ketika kita dapatkan 1 gram itu dispersinya itu beragam. Nah, inilah yang kita sebut dengan polydisperse. Kalau monodisperse itu kumpulan partikel yang homogen ukurannya, hanya 1 ukuran partikel. Ya, kalau polydisperse itu kita dapat 1 gram bahan tadi, ternyata di situ ada yang ukurannya 0,1 mikro gitu ya, terus tetangganya dia ya di situ juga ada 0,5, 0,2, 0,3. Jadi ada range tertentu dari ukuran di dalam bahan itu sendiri. Itulah yang kita sebut dengan polydisperse karena ukurannya tidak homogen. Ya, oleh karena itu dalam sistem polydisperse, partikel polydisperse ini ya, itu terdapat 2 sifat penting. Tidak hanya ukuran partikelnya, tetapi kita juga bisa menghitung atau perlu untuk mengetahui jumlah dari partikel polydisperse itu. Nah, lautnya equivalent spherical diameter itu apa, gitu ya. Nah, ini nanti saya jelaskan di video setelah ini ya, nanti di tulisan tangan aja.
Lalu selanjutnya ada juga ya, nah ini berbagai macam ukuran ya dalam suatu serbuk itu juga dalam suatu serbuk terdapat berbagai macam bentuk dari partikel, tidak hanya bayangin kita kan mungkin cuma bulat gitu ya, bulat gitu. Ternyata tidak gitu ya. Ternyata ada yang kasar atau bahkan yang sangat apa namanya? Nggak beraturan gitu ya. Ya. Nah, untuk di sini teman-teman bisa lihat dari aspek satu dimensi, dua dimensi, dan tiga dimensinya bahwa secara dasar itu ketika berada satu dimensi ya kita aspek satu dimensinya ada yang uh, asikular bentuknya yaitu tegas atau membulat, maksudnya halus gitulah ya. Lalu angular itu ada sedikit sudut gitu, lalu dendritik itu bercabang-cabang atau ya ya nanti ketika kita proyeksikan ke tiga dimensi ya bentuk partikel yang sebenarnya ada di dunia kita memang ada tiga macam ini, ada yang smooth yaitu dispersinya halus, ya ada yang spherical rogue ya, spherical ini bola ini ya itu bentuknya apa namanya kasar ya, nanti ada yang namanya dispersi kasar, serbuk-serbuk yang kasar gitu ya. Lalu ada yang benar-benar nggak ini apa namanya kasar sekali atau tidak beraturan ya, bentuknya sak penake dhewe gitu ya. Nah, inilah yang nanti kita bahas di bidang mikromeritik ini ya, beserta konsep-konsep di sininya. Nah, oke, tapi kita kemungkinan tidak membahas ini ya, hanya perkenalan aja, karena ini nanti banyakan di bidang formulasi gitu ya. Oke, jadi berbagai macam diameter kemudian kita dapat, oke, ini nanti di tulisan aja ya, nanti teman-teman bisa baca sendiri, nanti saya buatkan tulisan dulu. Kita masuk ke penjelasan mengenai ekuivalen diameter dan konsep dari perhitungan. Oke, baik. Ya, tadi kita sudah membahas mengenai konsep dan urgensi mikromeritik ya. Untuk apa sih mikromeritik tadi? Nah, ini ada kaitannya dengan sifat, sifat dan ukuran bahan. Dan ukuran bahan ini mempengaruhi kualitas dari produk yang kita buat. Ya, artinya produk ini nanti akan kita buat menjadi pada saat produksi. Oh, harusnya produksi dulu ya. Produksi kita membuat menjadi produk ya. Dan ini nanti akan terus berulang ya, sehingga kualitasnya ajak karena kita bisa menjaga sistem produksi dan produk yang dapat kita buat ya. Nah, ketika kita bicara mengenai mikromeritik, maka kalau teman-teman ambil bola tenis, kita bisa ukur panjangnya sekian, lebarnya sekian ya. Nah, benar atau salah? Bukan ya, karena ini bola, maka harusnya kita bisa ukur ini dan ini, gitu ya. Kalau ini segini itu namanya diameternya, kalau ini jari-jarinya gitu ya. Gampang, kita tinggal pakai penggaris atau kita proyeksikan ke bidang tertentu atau ya pokoknya kalau kelihatan itu kita tinggal pakai penggaris sudah bisa kita ukur. Akan tetapi dalam ukuran yang sama sekian ya, misal ini 3 cm. Nah, kita mendapatkan serbuk 3 cm. Dan di dalam sini kita nggak tahu ukurannya berapa karena sangat kecil, itu ya. Karena isinya tuh banyak dari berbagai partikel yang nggak jelas di dalamnya. Ini bentuknya kayak gimana gitu ya. Nah, inilah yang harus kita lihat apa namanya harus kita ukur dan masuk ke bidang mikromeritik. Apa mau diukur satu-satu ya? Yang hijau-hijau ini kan kalau kita perbesar mungkin ada yang bentuknya kayak gini, mungkin ada yang bentuknya
seperti ini gitu ya, atau cuma set gitu aja. Ukurannya juga beda-beda pasti ya. Nah, itulah yang kita harus lakukan atau standarkan dengan cara mikromeritik. Ya, kalau di sini meritik lah gitu ya. Kalau di sini yang bawah mikromeritik. Sehingga tujuannya apa? Tujuannya adalah untuk mengetahui ukuran. Awalnya kayak gini, tapi nanti kita bisa turunkan menjadi luas permukaan, lalu bentuknya, lalu volumenya, sebagainya. Lalu apa kaitannya semua hal ini dengan diameter sferis tadi ya? Ya, bahwa kita masuk ke slide yang baru. Diameter sferis adalah diameter bola yang ideal atau sempurna. Dia punya diameter tertentu, gitu ya. Ini diameter. Tetapi di dunia farmasi pada kenyataannya adalah kita nggak akan menemui atau sangat-sangat jarang menemui yang bentuknya kayak gini. Jarang sekali. Kecuali dibuat atau lain-lain ya. Nah, maka karena itu kita harus melakukan suatu proyeksi dari proyeksi yang berdasarkan dari ekuivalen diameter ini. Oleh karena itu nanti kita dapatkan hasil proyeksinya ada yang namanya DP, yaitu diameter proyeksi. Ya, misalkan ada suatu ya kayak gini ya, bentuk partikel seperti ini, maka kita proyeksikan luasnya adalah sama dengan lingkaran sferis yang ingin kita peroleh, ingin kita ukur ya, luasnya sama dengan bentuk partikel tersebut, maka kita buat diameternya seperti ini. Ini yang dinamakan diameter atau proyeksi. Gitu ya. Artinya kita membuat seakan-akan sferis yang kita buat itu luasnya sama dengan si ini. Ini ya. Lalu kita juga bisa nanti dapatkan diameter 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 surface ya, diameter volume dan diameter stokes ya. Jadi nanti di saat alhamdulillah, mohon maaf. Di dalam pengukuran ketika teman-teman khususnya di mikroskopi ya, itu ada 3 ini, lalu teman-teman untuk turunan dari diameter ini ya, atau D 2 dimensi itu ya, maka kita bisa lakukan suatu pengukuran lain gitu ya. Bukan cuma turunan ding, mohon maaf, beda metode juga nanti teman-teman memiliki jenis diameter yang berbeda-beda gitu ya. Seperti ketika teman-teman mengukur suatu luas permukaan ya, lalu ada yang namanya DS diameter yang artinya surface berdasarkan dari luas permukaan ya. Lalu diameter suatu partikel yang memiliki volume yang sama itu kita sebut dengan diameter volume, dan diameter Stokes ini DS itu diameter Stokes, yaitu diameter yang ukuran ini kita dapatkan dengan hukum Stokes gitu ya. Jadi hubungannya dengan sedimentasi. Nah, kaitannya seperti apa? Itu kaitannya nanti kita peroleh dengan berbagai macam metode pengukuran. Oke ya, hubungannya diameter-diameter ini adalah karena kita dapat lakukan dengan cara berbagai metode pengukuran. Nah, metode pengukuran A, B, C nanti menghasilkan jenis diameter yang berbeda, dan masing-masing diameter DP ini ya, DP, DS, DV, D Stokes itu tidak lebih baik satu sama lain. Maksudnya mohon maaf, tidak sama dengan satu dengan yang lainnya ya. DP itu beda dengan DS. Jadi diameter ini kenapa dikatakan ditulis DS, DV itu karena
masing-masing tidak bisa disamakan ya, karena pengukurannya pun berbeda, maka jenis diameter yang ada pun juga berbeda, ya tidak bisa disamakan. Lalu selanjutnya ketika ada berbagai metode tadi, maka semua metode ini baik, tidak bisa dikatakan ini lebih baik, yang paling baik itu yang mana enggak, tetapi masing-masing punya kelebihan dan kekurangan. Nah, kelebihan dan kekurangan itulah yang nanti teman-teman bisa ketahui untuk kedepannya gitu ya, untuk dipertimbangkan dalam pengukuran. Ya, jadi pada intinya spherical diameter dan hubungannya dengan micromeretic itu seperti ini. Tuh, selanjutnya nanti kita akan masuk di yang metode-metode pengukuran gitu ya. Oke, ini untuk video yang pertama cukup. Kita lanjutkan di video yang kedua.